Ini saya sudah mengingatkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di acara pelatihan PJJ tahap 2 Dolmen PDK Jateng. Semoga untuk pertemuan terakhir hari ini, pertemuan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini masih diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, ya, rezeki itu bisa berupa sehat walafiat, sehingga kita bisa terus menuntut ilmu demi kemajuan peserta didik kita dimanapun berada. Bapak Ibu, 3 hari kita sudah bertemu untuk belajar menggunakan Office 365. Harapannya Bapak Ibu betul-betul menguasai apa yang memang kami sampaikan terkait dengan materi-materi yang sudah ada dan tagihan LK yang harus Bapak Ibu penuhi. Harapannya setelah saya berikan feedback, Bapak Ibu segera memperbaiki. Ya, sampai pada akhirnya nanti proses rekapitulasi hasil pelatihan nanti akan saya lihat berupa daftar hadir, kehadiran dalam webinar itu juga akan menentukan, kemudian juga hasil pengerjaan LK dan harapannya semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Jadi setelah saya berikan feedback, nanti diintip kembali apakah betul-betul sudah 100 atau 100 tapi masih ada feedback. Kalau 100 ada feedback sedikit, itu artinya pekerjaan sebetulnya sudah benar, cuma tinggal melengkapi saja file yang dibutuhkan. Ya, begitu. Kemudian untuk hari ini Bapak Ibu akan belajar tentang cara pembuatan video pembelajaran. Nah, di masa pandemi seperti ini, video pembelajaran menjadi media sangat penting sebagai alat komunikasi penyampaian pesan kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran itu nanti bisa tercapai. Ya. Nah, Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran sebetulnya ada banyak cara, ya, ada banyak cara. Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat elektronik yang paling sederhana yang Bapak Ibu punya, baik itu dari HP, ya, dari HP kita menggunakan kamera, kemudian bisa menggunakan video, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan screen recorder, ya. Saya menggunakan PC, laptop ini, dengan Bapak Ibu harus mengunduh aplikasi. Bahkan info terakhir bahwa di PowerPoint pun Bapak Ibu juga bisa membuat video. Ya, jadi Bapak Ibu apabila ingin membuat video dari PowerPoint itu pun sudah ada menunya, informasinya seperti itu, tapi saya belum explore ya, belum explore sampai di situ karena media yang saya gunakan selama ini adalah video YouTube yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran kepada siswa itu dengan HP, kemudian dengan Bandicam, dengan screen recorder ya, kemudian juga yang terakhir ini adalah Facetune. Nah, untuk saat ini pelatihan kita fokus membuat video pembelajaran menggunakan Facetune. Nah, Facetune ini nanti bisa diunduh atau dipasang di laptop yang
speknya itu paling sederhana sekalipun ya. Jadi kalau kemarin ada perdebatan, ibaratnya kok nggak pakai A, nggak pakai B, kenapa harus pakai Facetune? Karena kita mengakomodir Bapak Ibu guru yang kemungkinan laptopnya itu masih versi-versi yang lama ya, sehingga dengan harapannya dengan laptop yang sederhana itu Bapak Ibu bisa menggunakan atau membuat video pembelajaran. Nah, saya akan mulai share screen Bapak Ibu. Langkah-langkah yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus sudah menyiapkan bahan ajar ya. Jadi bahan ajarnya terkait dengan bahan ajar itu adalah tersambung dengan silabus RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, di RPP itu tentunya Bapak Ibu sudah merencanakan memberikan materi apa, kemudian skenario pembelajarannya apa, nah kemudian bahan ajarnya apa, menggunakan media apa, begitu nggih. Sehingga pada saat Bapak Ibu harus memutuskan menggunakan video pembelajaran, maka materi-materi itu harus siap dulu. Tergantung topiknya apa ya. Nanti tujuannya, sehingga Bapak Ibu harus membuat konsepnya dulu sebelum memutuskan untuk membuat video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran itu tentunya nanti juga ada, kalau kita versi YouTube ya, versi YouTube itu Bapak Ibu langkah yang pertama itu harus membuat cover ya, cover, thumbnail. Kemudian itu nanti bisa menggunakan fasilitas, kalau yang paling sederhana itu Bapak Ibu hanya ingin memberikan judul, itu hanya menggunakan IG aja sudah bagus ya. Jadi di fasilitas IG itu kalau Bapak Ibu mau membuat story, ya membuat story itu Bapak Ibu langsung ketik aja judulnya, nanti bisa langsung bisa di screenshot itu menjadi cover. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat cover yang ada foto Bapak Ibu semua, kemudian nanti dipercantik dengan kalimat yang bagus atau judul yang bagus, diedit-edit seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas page art yang ada di HP. Jadi kita kerjanya bisa pakai HP sekalipun. Nah, langkah berikutnya setelah Bapak Ibu membuat cover, tentunya Bapak Ibu membuat pembukaan. Nah, pembukaan itu bisa terkait dengan topik ya, topik judulnya nanti bisa dikasih judul, kemudian diberikan intro. Nah, seperti itu. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya belum timur semua. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu membuat intro apa yang lainnya itu nanti judul ya, setelah itu Bapak Ibu dilanjutkan dengan intinya, inti dari video itu. Intinya itu berarti dari materi. Nah, untuk membuat video itu kita akan belajar cara menggunakan atau membuatnya menggunakan Facetune. Ya, saya akan share screen dulu. Sudah ke Ibu? Oke. Yang pertama adalah install aplikasi Facetune. Saya kemarin sebenarnya sudah posting sampai penugasan 5 dan sudah saya cek ada beberapa yang sudah praktek mandiri ya, intinya sudah bisa ya. Nanti silakan kita bisa saling menambahkan apabila nanti ada hal yang terlewat yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang kemungkinan memang sudah ahli di penggunaan Facetune ini nanti bisa saling share ya, kita saling berbagi ilmu seperti itu. Ya,
Bapak Ibu untuk install aplikasi Facetune, langkah yang pertama Bapak Ibu nanti masuk di Google ya, di Google, kemudian bisa langsung ketik Facetune Capture. Nah, setelah ketik Facetune Capture ya, nanti langsung dipilih seperti ini. Sebentar. Kalau ini tata caranya ya. Di pihak panitia atau dinas itu sudah menyiapkan link ini yang nanti bisa dilihat ya, seperti itu, atau Bapak Ibu bisa langsung ke Google, itu bisa, jadi bisa dengan berbagai cara ya. Nah, ini sudah ada di OneDrive, di mana ini bisa langsung terinstall ya. Kemudian Bapak Ibu, langkah berikutnya ini di OneDrive ya, sebentar. Nah, di OneDrive akan muncul seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu diklik-klik aja atau diunduh dulu, nanti otomatis masuk ke komputer ya. Kemudian nanti di-run-kan atau dijalankan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini ya, Facetune Capture softwarenya ya. Kemudian ini diklik. Ini kebetulan laptop saya juga sudah ada Facetune-nya. Jadi nanti saya simulasikan dulu. Tentunya Bapak Ibu juga sudah pengalaman ya, beberapa yang menginstal software ya, langkah-langkahnya bagaimana, itu sangat mudah sekali. Nanti Bapak Ibu tinggal ini diklik, kemudian nanti ada run ya, di run, kemudian next, kemudian sampai finish seperti itu ya. Nah, ini sampai ini next ya, misalnya. Kemudian ketik I agree, kemudian install ya, proses install. Ini prosesnya seperti ini. Kemudian nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai muncul finish ya, sampai muncul finish. Ya. Nah, biasanya kalau sudah muncul finish, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan serial code-nya. Ya, serial code-nya itu muncul nama dan serialnya. Nah, karena di sini saya sudah terpasang otomatis, saya tidak diminta untuk memasukkan serial. Nah, untuk serialnya nanti saya akan berikan, ya. Jadi serialnya, kodenya ya, nama sama kodenya nanti ini sudah ada diberikan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari di Google. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba-coba, ini dapat banyak di Google ya. Jadi banyak sekali, Bapak Ibu tinggal ketik serial Facetune, nanti akan muncul. Kemudian nanti masukkan nama, kemudian kode, kemudian Bapak Ibu bisa pakai ya, seperti itu. Itu langkah instalasi selesai. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini sudah ada menu. Sudah ada menu, sebentar. Ya, sudah ada menu di sini. Nah, Facetune
Capture. Ya, Bapak Ibu kemarin kan diminta untuk mengunduh aplikasi Microsoft Teams ya, di sini ya, yang difoto. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu harus mengunduh aplikasi Facetune Capture. Nah, kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya gerakkan ya, ini ada seperti ini, saya gerakkan. Jadi Capture ini kecil sekali Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu nanti bisa melihat menu-menu yang ada di situ ya. Nah, kita akan fokus kepada video pembelajaran ya, video pembelajaran. Bentar Bapak Ibu. Menu-menunya nanti di sini kan ada folder ya, di sini ada folder, open in folder, jadi Bapak Ibu bisa buka di sini kalau misalnya sudah menyimpan di sini. Kemudian nanti ada capture active window ya, kemudian ini capture Windows, jadi hanya ini ibaratnya seperti screenshot ya, screenshot tapi menggunakan Facetune. Jadi Facetune ini tidak hanya untuk merekam video, tetapi Bapak Ibu bisa men-screenshot gambar atau objek yang diinginkan. Jadi bisa menggunakan Capture Active Window, ini semua, kalau ini nanti hanya objeknya saja, kemudian ini juga dipotong seperti itu ya. Kemudian kalau ini dipotong berdasarkan keinginan gitu ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ini capture full screen ya. Kemudian ini capture scrolling Windows, itu dari atas sampai bawah itu ke copy semua ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa explore dari kiri sampai kanan ini. Nah, sampai di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil objek sesuai yang diinginkan, begitu ya. Langkah berikutnya kita akan fokus ke pembuatan video. Nah, Bapak Ibu saya klik screen recorder di sini ya, screen recorder. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus sudah siapkan misalnya PowerPoint. Misalnya Bapak Ibu mau membuat video pembelajaran, berarti siapkan misalnya PowerPoint yang ada. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat tutorial, maka Bapak Ibu bebas saja ya, nanti tergantung langkah-langkah yang akan dipilih. Nah, kita akan fokus ke video. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat menu ada di sini ya, video, ada screen recorder. Di paling pojok kanan bawah ya. Di screen recorder itu ada banyak pilihan. Bapak Ibu misalnya Windows Object, objeknya saja, rectangular region, fixed size region, kemudian full screen without text bar atau full screen, kemudian repeatless region. Ya, kita ambil contohnya pakai yang rectangular region. Nah, di sini ada menu mikrofon speaker ya, jadi artinya kalau mikrofon berarti suara saja yang akan sampai ke hasil videonya. Jadi misalnya kita merekam, kemudian Bapak Ibu masuk ke PowerPoint. Nah, kebetulan di PowerPoint-nya itu ada YouTube ya yang dilingkan ke situ, terus Bapak Ibu misalnya anak-anak silakan lihat video pembelajaran berikut ini ya, di video ada video, maksudnya seperti itu. Nah, itu nanti tidak akan kedengaran ya, jadi hanya suara kita saja yang terdengar. Tetapi kalau Bapak Ibu mengaktifkan mikrofon plus speaker, berarti Bapak Ibu nanti hasil videonya itu, misalnya Bapak Ibu di PowerPoint-nya itu ada suara ya, misalnya Bapak Ibu di situ materi apa yang